Halo semuanya. Selamat datang di podcast kami, yakni podcast Lintas Batas. Nah, hari ini kita bertiga bersama aku Fanny Claudia, Aku Hengki. Dan aku Cahaya. kita bertiga bakal bahas tentang masyarakat transnasional. Bagaimana sejarahnya, dinamikanya, dan bagaimana sosok Malala Yousafzai menjadi figur kunci dalam jaringan global. Betul, kita bakal bahas mulai dari konsep, konteks, sampai analisis kritisnya. Dan tentu aja kita juga bakal membahas peran Malala ini bukan cuma sebagai simbol, tapi juga aktor dalam transnasional yang punya dampak nyata. Oke, kita mau membahas dari mana dulu nih, Van? Mungkin dari yang paling dasar dulu kali ya, apa itu masyarakat transnasional? Boleh nih dijelasin dulu, Fanny? Boleh banget. Jadi teman-teman, kita bakal mulai dari yang paling dasar banget, yaitu apa sih sebenarnya masyarakat transnasional ini. Nah, jadi istilah masyarakat transnasional ini tuh teman-teman merujuk pada kelompok atau komunitas yang aktivitas, jaringan, dan kepentingannya itu melampaui batasan negara. Nah, mereka ini nggak cuman alokasinya itu nggak cuma di nasional, tapi juga di jaringan internasional. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana mereka ini menggabungkan orang, gagasan, nilai, dan aksi lintas negara. Nah, hal ini juga muncul itu gara-gara globalisasi. Begitu. Bagaimana setelah globalisasi ini jadinya pertukaran gagasan itu semakin dipermudah. Nah, jadi mungkin kita lanjut ke bagian siapa aja sih sebenarnya mereka ini, aktor-aktornya. Nah, jadi di sini ada NGO, INGO, aktivis HAM, jaringan keagamaan internasional, komunitas diaspora, sampai jaringan advokasi digital. Dan yang paling menarik nih teman-teman, mereka ini bekerjanya itu di ruang yang enggak dikendaliin sama negara maupun pasar. Jadi mereka ini tuh fleksibel, mereka bisa menekan pemerintah, bahkan mereka bisa menjadi mitra kita juga. Bagaimana itu tergantung isu dan konsepnya. Begitu. Lalu bentuk aktivitasnya bisa berupa kampanye internasional, riset bersama, diplomasi dan pemerintah, sampai proyek kemanusiaan global. Yang intinya mereka adalah kekuatan masyarakat dunia yang memberi tekanan moral, politis, dan sosial pada aktor negara. Jadi seperti itu teman-teman, singkatnya asih masyarakat transnasional dan aktornya. Nah, aku kayaknya punya pertanyaan nih buat Hengki. Nah, menurut kamu gimana nih dinamika historis perkembangan masyarakat transnasional? Kan itu kan nggak mungkin tuh muncul tiba-tiba aja gitu kan, pasti ada sejarahnya. Bener banget Pani. Jadi secara historis atau sejarahnya, masyarakat transnasional itu berkembangnya nggak langsung, tapi dia secara bertahap. Akar awalnya itu pada abad 19, mulai dari gerakan abolisionis, misionaritas internasional, hingga jaringan feminisme gelombang pertama. Tapi bentuknya itu belum modern. Bentuknya modern itu ketika pasca Perang Dunia Kedua. Setelah PBB dan NGO global lainnya itu mulai muncul. Nah, jadi dinamika terbesarnya itu terjadi di era 1990-an hingga 2000-an. Ketika internet makin masif, demokratisasi meluas, dan konflik internasional seperti perubahan iklim, terus migrasi memunculkan solidaritas di lintas negara nih. Terus akhirnya nih isu lokal bisa naik ke panggung tuh global hanya dalam hitungan jam. Yang biasanya lama kan naiknya, sekarang tuh bisa hanya beberapa jam saja lewat sosial media contohnya. Nah, jadi di balik semua itu pasti ada kekurangannya dong. Iya, ada kendalanya. Oke, jadi kekurangan pertama itu ketimpangan sumber daya. Nah, NGO dari negara utara sering lebih dominan karena mereka mempunyai jaringan lebih luas biasanya. Kedua, resistensi negara yang menganggap jaringan global itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan negaranya. Terus terakhir itu fragmentasi isu, karena tiap kelompok pasti punya agendanya sendiri dong, beda-beda dong. Nah, sejak hari ini itu mereka tuh sudah luas. Mereka ada di Amerika Latin, Afrika, Asia Selatan, Eropa, termasuk nih di wilayah yang sedang berkonflik, yaitu Afghanistan dan Sahel.
Nah, ngomongin konteks lokal yang kemudian jadi global nih, aku jadi pengen nanya ke Cahaya nih. Apa Jadi tuh? Cahaya, bagaimana perjalanan Malala nih di Pakistan bisa berubah jadi gerakan dunia nih? Betul. Penasaran banget tuh. Iya, penasaran nih, kayak menarik banget gitu buat didengar. Malanya. Oke, kalau gitu aku bisa jelasin nih, Heng. Jadi aku bakal cerita tentang Malala, gimana pergerakan dia di Pakistan sampai mendunia. Nah, jadi karena tadi kamu tanya kan tentang gimana pergerakan kisah Malala, ini bagian serunya nih. Kita bakal kupas, nah gimana perjuangannya Malala. Jadi Malala itu lahir di tahun 1997 di Lembah Swat, Pakistan. Nah, ayahnya itu punya termasuk pengelola sekolah dan juga pantang banget soal pendidikan perempuan. Pada saat itu ada kelompok Taliban yang lagi menguasai Swat, ya kan, tempat tinggalnya di Malala ini. Mereka tuh lagi memperkuat tekanan di sosial gitu, termasuk dia tuh membatasi perempuan dan anak kecil tuh untuk sekolah. Jadi banyak sekolah tuh dibom, dihancurkan. Jadi nah, pada umur 11 tahun nih, Malala tuh bisa nulis blog anonim ke BBC di Urdu. Jadi isinya tuh tentang cerita sehari-harinya, terus tentang ketakutan teman-temannya buat sekolah dan gimana kegiatan belajar itu tuh dianggap sebagai tindakan yang berani gitu. Nah, karena dia aktif untuk menyuarakan tuh, banyak media-media lokal tuh mulai mewawancarai dia, termasuk juga media internasional loh, gitu ya. Nah, karena suara dia ini tadi, dia dianggap sebagai ancaman sama si kelompok Taliban ini. Di tahun 2012, itu dia ditembak sama kelompok Taliban di bagian kepalanya. Dan kejadian ini tuh jadi bukan cuma sebagai tragedi lokal, tapi juga dapat perhatian dari masyarakat transnasional dan jadi sebuah topik global gitu. Jadi perhatian global. Di situ mulai media-media internasional itu mulai meliput, NGO HAM tuh bersuara dan juga lembaga multilateral tuh ikut menekan Taliban. Nah, Inggris turun tangan dengan memberikan perlindungan medis dan juga perawatan ke Malala di Inggris. Nah, ini jadi salah satu contoh gimana masyarakat transnasional itu bekerja dengan efektif, lebih cepat dan terorganisir dibanding responnya lokal. Nah, setelah sembuh, Malala bukannya mau stop, dia malah kembali comeback nih dengan semangat yang lebih membara lagi. Dia sama bapaknya tuh mendirikan Malala Fund namanya. Nah, itu organisasi yang berada di nggak cuma di Pakistan, tapi ada di India, Brazil, Ethiopia, dan juga Afghanistan. Programnya itu bukan cuma sekedar kampanye, tapi juga sebuah pendanaan riset, dukungan legislatif, dan penguatan aktivis lokalnya. Jadi dibanding jaringan transnasional lainnya, Malala Fund ini menarik karena dia juga bisa menghubungkan pengalaman personalnya yang nyata juga dengan organisasinya yang sebuah simbol kuat nih. Jadi organisasinya tuh juga rapih kelihatannya gitu. Nah, itu dia tadi kisah menariknya. Wow, Sekarang ya kan, keren kan, mulai inspirasi itu dia kenapa Malala ini dapat perhatian secara global. Oke, sekarang teman-teman kita masuk ke analisis peran Malala sebagai aktor masyarakat transnasional. Sekarang kita bakal sebutin 3 alasan kenapa peran Malala itu krusial. Oke, 3 ya. Oke, aku pakai yang pertama deh. Pertama, ia mengubah tragedi lokal jadi mobilisasi global tuh. Kalau tidak ada jaringan transnasional, kasus penembakannya mungkin hanya berita regional. Tapi dengan dukungan NGO global, lembaga HAM, dan media internasional, isu pendidikan perempuan jadi diskursus global yang berpengaruh pada kebijakan negara. Yang kedua, Malala tuh berperan sebagai jembatan antara pengalaman personal dan arsitektur kebijakan internasional. Jadi dia tuh juga berbicara di PBB, mempengaruhi agenda pendidikan global, dan mendorong pembiayaan 12 tahun pendidikan gratis. Suara moralnya itu memberi legitimasi pada advokasi berbasis data dan juga riset. Dan yang terakhir, Malala ini menjadi simbol politik transnasional. Simbol itu bukan hal sepele. Simbol membangkitkan empati, menarik donor, memobilisasi publik, dan membuka ruang diplomasi yang sebelumnya tertutup. Malala tidak bekerja sendirian, tapi ia adalah katalis pendorong yang mempercepat kerja jaringan global. Jadi gimana nih Hengki, menurut kamu apakah simbolisme Malala ini cukup kuat untuk mengatasi hambatan masyarakat transnasional
seperti ketimpangan dan juga resistensi negara. Gimana tuh menurut kamu? Jadi menurutku sih iya, tapi Iya, gimana tuh kayak? Gimana tuh? kalau hanya dipadukan dengan struktur organisasi yang solid, Mm-mm. malah 8 menjawab itu simbol tanpa struktur itu rapuh. Betul banget. Oke. Tapi Malala berhasil menggabungkan keduanya nih. Hmm. Ia punya modal sosial global dan jaringan kebijakan yang bisa memaksa isu pendidikan tetap relevan. Gitu. Iya sih. Aku kayaknya setuju juga sama jawaban Hengki. Dan yang bikin Malala tuh penting itu juga dia tuh sebagai aktor transnasional yang berani menyuarakan pengalaman pribadinya, tapi juga tetap mempraktikannya tuh dalam level yang global. Jadi dia tuh kayak bukan cuma sekedar ikon kosong gitu loh ya, tapi juga advokat yang aktif yang membangun ekosistem pendidikannya itu untuk perempuan di berbagai negara. Itu. Waduh, setuju banget sama pendapat kalian berdua hari ini. Gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah diskusi kita bertiga hari ini. Semoga semakin paham tentang konsep masyarakat transnasional dan bagaimana Malala menjadi figur penting dalam ekosistem global. Kalau kalian punya topik lain yang mau dibahas, drop aja ke email ini. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya. Bye. Bye.